pendidikan di dalam Islam. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang pentingnya melatih kemandirian anak. Sebagaimana yang tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Telah kita sebutkan walaupun ayat ini berbicara tentang harta warisan, namun padanya terdapat isyarat agar kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang kuat, yang independen dan tidak bergantung kepada orang lain. Dan telah kita sebutkan juga bagaimana tahapan-tahapan dalam melatih kemandirian anak. Ya, telah kita sebutkan bahwa kemandirian anak ini dilatih sesuai dengan usianya. Ya, sesuai dengan usianya sampai dia benar-benar bisa mandiri, tidak tergantung lagi ya kepada orang lain. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, para aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk membahas ya tema yang baru yang ini juga penting untuk diketahui oleh para orang tua, yaitu tentang sebab kenakalan anak dan solusinya. Kita tahu ya sebagian anak-anak ya mereka melakukan ya hal-hal yang tercela, hal-hal yang tidak selayaknya dilakukan. Ya. Nah, kenakalan-kenakalan semacam ini ya sebenarnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berakar pada ya atau kembalinya kepada orang tua. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa kalau kita melihat beragam penyimpangan yang terjadi pada anak ini ya rata-ratanya atau mayoritasnya kembali kepada orang tua. Entah itu dalam bentuk apa, dia tidak memberikan keteladanan atau dia melalaikan untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Inilah yang menjadi penyebab ya kenakalan anak. Jadi sebelum kita menuding atau menunjuk orang lain ketika terjadi kenakalan pada anak-anak kita, hendaknya kita yang banyak-banyak ya mengoreksi diri Bapak dan Ibu. Kita yang banyak-banyak harusnya banyak-banyak apa? Mengoreksi diri. Jangan mudah menyalahkan orang sebelum kita mengoreksi diri kita. Ya. Karena sesungguhnya anak itu dilahirkan ya ke dunia ini dalam keadaan ya di atas fitrah. Coba kita perhatikan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata beliau alaihi salatu wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya. Fa abawahu an yuhawidanihi aw yunasiranihi wa an yumajjisanihi. Maka kedua ibu bapaknya lah yang kemudian dia menjadikan anaknya menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, dan menjadi seorang Majusi. Lihat di dalam hadis ini disebutkan siapa yang menjadikan anak itu menyimpang? Ya, kedua orang tuanya. Fa abawahu, kedua bapak dan ibunya lah yang menjadikan dia ya menyimpang. Bagaimana Ustadz? Saya gak pernah ngajarin anak saya nakal, saya gak pernah ngajarin anak saya untuk berbuat yang yang menyalahi aturan agama. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk melakukan perkara-perkara yang tercela di tengah-tengah masyarakat. Ya, bisa jadi Anda gak pernah mengajarkan. Ya, tapi kesalahan orang tua itu dalam bentuk pembiaran misalnya. Anaknya dibiarkan saja begitu saja. Atau dalam bentuk ya ini nanti yang akan kita bahas ya, apa saja yang merupakan sebab kenakalan anak, yang ini ya mayoritasnya kembali kepada orang tua. Baik, maka marilah Bapak dan Ibu kita coba simak di sini ya perkara-perkara apa saja yang bisa menyebabkan kenakalan itu terjadi pada anak-anak kita. Ya, tapi saya harapkan Bapak dan Ibu di sini ya ini kita belajar untuk mengkoreksi diri.
belajar untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan kepada anak-anak kita. Kenapa mereka nakal? Maka yang paling pertama kali harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Ada kemungkinan kitalah yang menjadi penyebab anak-anak kita itu tumbuh menjadi anak-anak yang nakal. Baik, di antara penyebab kenakalan anak, Bapak dan Ibu, yang pertama dan yang paling utama adalah keteledoran orang tua dalam memberikan pendidikan. Ya. Salah prioritas dalam mendidik. Kita dapati banyak di antara orang tua ya, itu memberikan atau yang ada di benak mereka yang namanya pendidikan itu ya perkara yang sifatnya akademik saja. Ya. Memberikan mereka pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, sains, dan yang semisalnya. Ya. Mereka lupa bahwa sesungguhnya yang namanya pendidikan atau yang paling utama untuk diberikan kepada anak-anak itu adalah pendidikan agama. Ya. Pendidikan agama inilah Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus menjadi prioritas kita. Kenapa anak-anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang nakal? Kemungkinannya karena dia tidak punya keterikatan dengan agama, nggak punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu pendidikan agama ini harus menjadi prioritas kita. Kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya, agar menjadi orang-orang yang bertakwa, yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka memiliki muraqabatullah, perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa segala perilaku yang dilakukan, segala perkara yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Kalau perkara-perkara ini kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya, maka niscaya dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap tindakannya. Tidak sembarangan dalam melakukan sesuatu. Ya, tidak sembarangan dalam melakukan sesuatu. Dia tahu, misalnya konsekuensi dia mencuri atau dia mengambil hak orang lain. Dia tahu konsekuensi dari kezaliman itu apa. Seseorang bisa saja lolos dari perbuatan zalim di dunia, tapi di akhirat akan ada siksa Allah yang menunggu. Allah Maha Adil, Allah tidak tidur. Ya, kalau dia tahu misalnya menzolimi orang, mengambil hak orang lain, itu adalah perbuatan yang kalau orang yang dizolimi itu berdoa, mendoakan kejelekan, maka dia akan terkena adab Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan orang yang dizolimi tersebut doanya oleh Allah, maka dia akan takut menzolimi orang. Ya. Kemudian berbuat durhaka kepada orang tua, dia tahu konsekuensi, ya, dari berbuat durhaka kepada orang tua. Ya. Kalau dia diberikan pendidikan agama yang benar, dia tahu bahwa orang tua ini memiliki hak yang sangat tinggi, sebagaimana yang pernah kita jelaskan dalam pembahasan, ya, hak-hak yang harus diketahui oleh anak. Ini semua dia ketahui kalau dia diberikan pendidikan agama yang benar. Tapi cobalah orang tua kita sekarang, orang tua di masa kita sekarang, banyak di antara mereka yang sama sekali tidak, ya, memperhatikan pendidikan agama anak-anaknya. Anaknya tidak pernah diajari agama secara serius. Ya. Hanya menyerahkan pendidikan agama kepada sekolah misalnya. Sekolah itu berapa jam Bapak dan Ibu? Berapa jam belajar agama di sekolah-sekolah umum tentunya, ya, bukan di sekolah Islam, ya. Materi pendidikan agamanya itu sangat minim sekali. Bagaimana mungkin anak-anak kita bisa punya keterikatan dengan agama kalau kita tidak menambahkannya? Oleh karena itu, orang tua harus berusaha untuk menjadikan agama ini sebagai prioritas. Agama ini harus menjadi prioritas kita, ya, dalam mendidik anak-anak kita. Kita tanamkan kepada mereka akidah yang benar, akhlak yang mulia, adab, etika, ya,
kemudian kewajiban yang harus dia tunaikan sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Inilah yang harusnya menjadi prioritas. Kalau bapak dan ibu ingin anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang berkepribadian bagus, berkepribadian baik, ya, hendaknya jadikan ya pendidikan agama sebagai prioritas, ya. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Karena kalau kita melalaikan ini, ya, bisa jadi dia secara duniawi dia menjadi orang yang berhasil. Tapi kalau tidak punya bekal agama, ya, maka bisa jadi dia terjerumus pada berbagai macam penyimpangan. Baik. Ini faktor yang paling utama Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, lalai dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak. Kita ingatkan lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa tafsir dari ayat ini? Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ai allimuhum wa adibuhum. Ajarkan mereka ilmu agama, ya, dan ajarkan kepada mereka etika. Ini yang menjadi prioritas kita. Apabila anak-anak ya dari sedini mungkin sudah diberikan pendidikan agama yang baik, maka insya Allah setelah dia dewasa, dia akan menjadi sosok yang berkepribadian baik, sosok yang berakhlak baik. Nah, ini faktor yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang menjadi penyebab kenakalan anak adalah ketidakharmonisan rumah tangga. Ya, ketidakharmonisan rumah tangga. Rumah tangga yang penuh konflik, ya, ini akan membuat anak-anak kita ya tumbuh dengan tidak sempurna, ya, artinya tidak tumbuh dengan tidak baik, ya. Seperti yang dulu pernah kita sampaikan di awal-awal, ya, ketika kita berbicara tentang perkara apa yang harus dipersiapkan orang tua ketika mendidik anak, salah satunya adalah rumah tangga yang harmonis. Karena ibarat, ya, rumah tangga yang harmonis ini ibarat lahan yang subur, ya, atau kita bisa katakan, ya, ibaratnya rumah tangga, ya, ini sebagai lahan anak-anak kita tumbuh. Ketika rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang harmonis, maka seakan-akan lahan untuk tumbuhnya anak-anak tadi adalah lahan yang subur, ya, lahan yang subur yang sangat baik, ya, bagi mereka. Sebaliknya, kalau dia tumbuh di tengah-tengah rumah tangga yang tidak harmonis, rumah tangga yang penuh percekcokan, rumah tangga yang penuh konflik, maka anak-anak ini dia merasa tidak nyaman. Ya, ada sebuah riset, ya, saya pernah baca sebuah jurnal, ya, risetnya memang sudah dilakukan tahun 90-an, ya, tapi saya kira tidak terlalu banyak perubahan, ya. Nah, di situ di dalam riset tersebut, ya, dia meriset tentang apa yang menyebabkan kenakalan pada remaja. Ya, ternyata banyak di antara remaja-remaja yang melakukan tindakan kenakalan, ya, seperti tawuran atau terjatuh pada narkotika, ya, atau pergaulan bebas. Ini rata-ratanya muncul dari rumah tangga yang rumah yang broken home, ya, dari rumah tangga yang tidak harmonis. Banyak di antara mereka yang broken home, ya, sehingga rumah itu tidak menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Mereka cari keluar, ya, terjatuh pada pergaulan-pergaulan yang salah. Bermulanya dari rumah tangga yang tidak harmonis, Bapak dan Ibu. Oleh karena itulah, ya, Nabi itu memperingatkan kita, mengingatkan kepada suami dan istri tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Waspada, ya, dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan keharmonisan rumah tangga kita, Bapak dan Ibu. Ini nasihat serius sekali, bukan suatu hal yang hanya sekedar lewat, ya. Harus betul-betul diperhatikan. Kalau kita ingin anak-anak kita, ya, menjadi anak-anak yang baik, tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah, keharmonisan rumah tangga ini betul-betul harus kita jaga. Makanya Nabi menghabarkan bahwa iblis itu sangat senang kalau rumah tangga kita itu dipenuhi dengan konflik, Bapak dan Ibu. Ya, dipenuhi dengan konflik.
senang sekali iblis. Ya, kata Nabi SAW, inna iblisa yada'u arsyahu alal ma' thumma ba'atha sarayah fa'adanahu ilaihi, ya, a'zamuhum fitnah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di samudra, kemudian dia pun mengutus bala tentaranya. Ya, maka nanti bala tentaranya itu ketika kembali, ya, fa'adnahum ilaihi a'dhamuhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis laknatullah alaih adalah yang paling besar fitnahnya, paling besar musibah atau kekacauan yang dia lakukan di tengah-tengah manusia. Maka mulailah orang-orang melapor, ya bukan bala tentara yang tadi, mulailah melapor kepada iblis. Ya, qad fa'altu kada wa kada, aku telah melakukan demikian dan demikian, dilaporkan kerusakan kepada iblis laknatullah alaih. Maka kemudian, ya, kata iblis laknatullah alaih, ma fa'alta syai'an, engkau belum melakukan apapun. Artinya ada bala tentaranya yang merasa dia sudah membuat sebuah kerusakan, sebuah kekacauan, tapi tidak dipandang sama sekali oleh iblis. Sampai kemudian ada salah satu dari bala tentara iblis itu yang kemudian melaporkan, ya, ma taraktuhu illa faraktu bainahu wa baina imraatih. Tidaklah aku tinggalkan dia, melainkan aku telah berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Artinya dia sudah berhasil untuk apa? Menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, menciptakan atau membuat terjadinya perceraian di tengah-tengah rumah tangga kaum muslimin. Kemudian apa yang dilakukan oleh iblis? Dia mengatakan, ni'ma anta fa'adanahu ilai. Engkau adalah bala tentaraku yang terbaik. Engkau adalah bala tentaraku yang terbaik. Maka kemudian dia pun menyuruh, ya, bala tentaranya tadi untuk mendekat. Ya. Nah, lihat bagaimana, ya, iblis laknatullah alaih sangat senang menjadikan apa? Rumah tangga kita itu menjadi tidak harmonis. Maka tutup segala pintu Bapak dan Ibu, ya, yang akan mengarahkan ke tidak harmonisan pada rumah tangga kita. Caranya bagaimana? Ya, masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya, menunaikan hak, ya, dan melaksanakan kewajibannya, baik itu suami maupun istri. Kemudian hendaknya mereka menyadari kekurangan dari pasangannya. Ini juga penting. Keharmonisan rumah tangga itu tidak akan terwujudkan kalau kita tidak mau toleran dengan kekurangan yang ada pada pasangan kita. Karena yang namanya manusia, ya, yang namanya manusia pasti ada kekurangan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah mengatakan, ya, bahwa orang yang tidak bisa menerima kekurangan pada pasangannya, dia selama-lamanya tidak akan merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Maka penting bagi kita, ya, masalah-masalah sepele yang ada pada pasangan kita, ya, misalnya mungkin seorang suami melihat masakan pada istrinya, ya, tidak sesuai dengan ekspektasi dia, atau seorang istri misalnya melihat ini suami dulu pas awal nikah gantengnya kayak apa, kok sekarang udah mulai tua, perutnya udah mulai buncit, nggak ganteng lagi, udah terima, ya, jangan kemudian jadi suatu masalah yang besar yang membuat apa, ya, rumah tangga itu bisa berantakan. Ya. Kemudian jangan buka pintu-pintu fitnah. Ingat, rumah tangga kita ini suatu hal yang sangat berharga. Jangan buka pintu-pintu fitnah. Ya, misalnya berhubungan dengan laki-laki lain, bagi para wanita, ya, bagi para ibu berhubungan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Demikian juga para bapak, ya, suami berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya, ini artinya kita sama aja buka pintu rumah kita, kemudian kita katakan kepada para pencuri, silahkan masuk, ya, silahkan ambil apa yang kau inginkan. Kita buka pintu rumah kita lebar-lebar, ya, di tengah malam, seakan-akan mempersilahkan, yo, bagi para pencuri silahkan masuk, ya, ambil barang kami yang paling berharga. Oleh karena itu, ya, banyak sekali kenakalan remaja itu muncul dari ketidakharmonisan rumah tangga. Kita harus jaga keharmonisan rumah tangga kita. Kalau anak-anak kita itu tumbuh di tengah-tengah rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, maka insya Allah dia akan terbimbing, akan lebih mudah untuk terbimbing. Ya, ini perkara yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara sebab kenakalan anak adalah masa kecil yang kurang kasih sayang.
Ya, masa kecil yang kurang kasih sayang. Artinya dia tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Ya, tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Dan anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya ini ketika dia dewasa, ya, akan sangat rentan, ya, akan sangat rentan untuk terjatuh pada penyimpangan. Ya, apalagi perhatian dari seorang bapak, ya, ini sangat penting sekali, ya. Perhatian dari seorang bapak, kehadiran seorang bapak dalam mencurahkan kasih sayang kepada anak ini sangat penting. Mungkin Bapak dan Ibu pernah membaca, ya, sekitar tahun 2013 itu ada artikel di Jakarta Post. Saya kira masih ada di internet. Bapak dan Ibu bisa track itu. Wawancara dengan Ibu Eli Risman. Ibu Eli Risman. Ya, tentang kehadiran seorang bapak dalam rumah tangga untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak. Ya, di situ di penelitian tersebut, ya, mempertontonkan kepada kita bahwa negara kita ini, negara Indonesia ini termasuk negara tanpa bapak, bisa dikategorikan sebagai fatherless country, negara tanpa bapak. Kenapa? Karena banyak bapak-bapak yang tidak memperhatikan anak-anaknya, karena sibuk atau merasa bahwa yang namanya perhatian itu cukup diwujudkan dengan sekedar materi, maka dia cukupkan dengan mencari nafkah saja, memberikan uang atau memberikan materi kepada anaknya. Tapi dia kurang memberikan perhatian, dia kurang memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Ya, kurang memperhatikan gimana pendidikannya. Dia tidak pernah misalnya mengajak anaknya kemana, menciptakan memori-memori yang indah, ya, memori-memori yang indah dengan sang anak. Nah, ini juga menjadi penyebab. Ini juga menjadi penyebab anak-anak itu terjatuh pada perbuatan yang menyimpang. Ya, bagi anak-anak laki-laki dia akan lebih mudah kalau dia tidak punya istilahnya ikatan dengan bapaknya. Ketika dia dewasa, dia akan mudah diajak kepada komunitas-komunitas yang menyimpang, ya, geng-geng sekolah, ya. Demikian juga yang perempuan, ya, dia akan mudah terjatuh pada pergaulan yang salah kalau dia tidak mendapatkan curahan kasih sayang dari bapak dan ibunya. Dan ingat sekali lagi, ya, curahan kasih sayang ini bukan dalam bentuk materi. Sebagian orang tua, ya, hanya merasa bahwa yang namanya kasih sayang itu diwujudkan dengan harta benda, dengan mainan yang mahal, ya, dengan pakaian yang bagus, dengan suplai uang yang selalu ada setiap bulannya, diberikan jajanan, uang jajan sekian oleh orang tua. Bukan itu kasih sayang. Kasih sayang itu perhatian, kedekatan, ya, kedekatan dengan sang anak. Ini yang harus kita bentuk, ya. Ini yang harus kita ciptakan di benak anak-anak kita. Kalau orang tua ini dekat, ya, dengan anak, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia dekat dengan anak, ya, orang tua ini dekat dengan anak, maka anak itu akan seakan-akan memiliki sebuah benteng. Ya, akan memiliki sebuah benteng yang mencegah dia untuk melakukan penyimpangan. Kalau dia ingat bapaknya, ingat ibunya, dia berhenti. Ya, dia berhenti dari perbuatan yang akan mempermalukan nama bapak dan ibunya. Dia akan selalu berusaha menjaga kehormatan bapak dan ibunya. Disebutkan dalam Al-Quran ada sebuah kisah, ya, yang berkaitan dengan perkara ini, ya, tentang yang menunjukkan keterkaitan yang sangat kuat antara curahan kasih sayang, kedekatan orang tua dengan benteng yang ada pada diri sang anak sehingga tidak terjatuh pada perbuatan maksiat. Ya, di dalam Al-Quran Allah mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh istri pembesar Mesir. Ya,
Dalam Al-Quran Allah katakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ro'a burhana rabbih. Ya, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya sang wanita, yakni istri pembesar Mesir itu telah berhasrat kepada Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha. Dan Yusuf pun telah berhasrat kepada wanita tersebut. Unzuru barakallahu fikum. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Ya. Sungguh sang wanita telah berhasrat sekali kepada Yusuf dan Yusuf pun berhasrat kepadanya laula an ro'a burhana rabbih. Ya. Namun hal tersebut tidak jadi. Kenapa? Karena Yusuf melihat petunjuk dari Rabb-nya. Ya, dalam tafsirnya sebagian para ulama menyebutkan, ya, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ada tafsirannya. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa apa yang burhan atau tanda yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam sehingga dia tidak jadi melakukan perbuatan nista tadi bersama sang wanita. Beliau melihat melihat ayahnya, yakni Nabi Yakub alaihissalam, seakan-akan mengatakan kepada Yusuf, dia melihat bayangan bapaknya yang seakan-akan mengatakan, wahai Yusuf, saya nggak pernah ngajarin kamu untuk melakukan hal yang seperti ini. Saya nggak pernah ngasih contoh kamu untuk melakukan hal yang demikian. Maka kemudian Yusuf pun tersentak. Dia melihat, dia ingat kepada bapaknya, oh bapak nggak pernah ngajarin saya seperti ini. Nah, benteng yang muncul pada diri Yusuf alaihissalam ini, ya, ini kenapa dia bisa ingat bapaknya seperti ini? Karena dia dekat, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan bapaknya. Tahu dari mana, bapak dan ibu? Dia dekat dengan bapaknya. Kita baca di awal-awal surat Yusuf. Di awal-awal surat Yusuf disebutkan bahwa Yusuf itu sampai menceritakan mimpinya kepada bapaknya. Izqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Ya, coba lihat bagaimana dialognya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan kepada bapaknya, ya abati. Ya abati. Ya abati ini panggilan yang penuh penghormatan dan panggilan yang menunjukkan kedekatan antara Yusuf dengan bapaknya. Bukan ya abi, tapi ya abati. Wahai ayahanda, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Sesungguhnya aku melihat ada 11 bintang. Wasyamsa wal qamar. Dan aku melihat ada mentari dan rembulan. Aku melihat mereka semua bersujud kepadaku. Lihat, ya. Seorang anak sampai mimpi yang dia dapatkan dia ceritakan kepada bapaknya. Ya, mimpi dia ceritakan kepada bapaknya. Bapak dan ibu pernah nggak dapat cerita dari anak-anak? Tadi malam mimpi apa? Hah? Kalau misalnya bapak dan ibu ada anak-anak kita sampai cerita tadi malam mimpi, itu berarti ya alhamdulillah hubungan masih bagus, masih baik ya. Dia mau terbuka tentang apa yang dia alami. Ya. Nah, kemudian apa balasannya Nabi Yakub? Ya, qala ya bunai. Ya, bukan ya ibni tapi ya bunai. Ya, menunjukkan kedekatan ya. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ya, dia langsung memberikan bimbingan kepada Nabi Yusuf. Wahai putraku, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan membuat tipu daya atas dirimu. Nah, inilah kedekatan yang seperti inilah yang akan membuat anak ya memiliki benteng untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tercela. Dia ingat nasihat-nasihat bapaknya. Oleh karena itu, curahkan kasih sayang kepada anak-anak kita. Luangkan waktu yang banyak dengan anak-anak kita. Ciptakan memori-memori yang indah dengan anak-anak kita. Karena kalau dia dekat dengan bapaknya, punya memori yang indah dengan bapaknya, ya, maka insya Allah dia akan tumbuh dengan baik. Dia memiliki kestabilan emosi. Ya, karena apa? Karena
dia dekat dengan orang tuanya, dia tumbuh secara normal. Apa kan istilahnya Ibu Ibu Eli Risman itu? Saya lupa ada istilahnya itu, ya. Istilah beliau itu istilahnya dia punya emosi yang stabil. Ya, tidak mudah untuk terpengaruh. Dia punya kepribadian yang kuat. Tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan negatif yang ada. Baik. Ini yang ketiga, Bapak dan Ibu. Jadi saya langsung saja ya. Ada sebab kenakalan dan solusinya. Jadi solusinya apa? Solusinya kita hendaknya mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak kita. Perhatian kita kepada anak-anak kita. Ini yang ketiga. Ya. Jadi kalau saya sebutkan sebab kenakalan, nah langsung solusinya adalah lawannya. Teledor dalam memberikan pendidikan agama. Berarti solusinya apa? Harus memiliki prioritas, ya, pendidik agama, memberikan pendidikan agama kepada anak-anak. Sudah. Baterainya hampir habis sebentar. Bismillah. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketidakadilan dalam memperlakukan anak. Nah, ini dia, ketidakadilan dalam memperlakukan anak. Ini juga sebab kenakalan. Ya. Ketika anak-anak itu tidak mendapatkan perhatian yang sama, maka bisa jadi ini memprovokasi dia untuk melakukan tindakan kenakalan. Tidak lagi peduli dia dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya, atau tidak lagi peduli dengan perintah orang tuanya. Ya, karena dia melihat, kenapa saya dituntut untuk menjadi anak yang baik, padahal bapak dan ibu selalu memberikan kasih sayang hanya kepada adik misalnya, atau kepada kakak. Saya tidak pernah diperlakukan dengan adil, dengan perlakuan yang sama dengan saudara-saudara yang lain. Ya. Nah, ini juga menjadi sebab anak-anak itu terjatuh pada penyimpangan ketika dia merasa di rumah itu dia dianaktirikan. Ya, merasa bahwa dia di rumah itu dianaktirikan. Nah, kembali kita kepada kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang menjadi alasan? Kalau Bapak dan Ibu tahu kisahnya Nabi Yusuf itu kan dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Ya. Dia dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Nah, kenapa kok saudara-saudara yang Nabi Yusuf ini tega untuk melemparkan adiknya ke dalam sumur? Ya, ini bermula dari perasaan mereka bahwa Nabi Yakub sebagai seorang bapak ini tidak berbuat adil kepada mereka. Ya, Nabi Yakub ini memiliki beberapa orang istri, 2 orang istri kalau saya tidak salah. Nah, kalau Nabi Yusuf dan saudaranya yang bernama Bunyamin, total anaknya Nabi Yakub itu ada 12. Ya. Nabi Yusuf dan adiknya yang bernama Benjamin, kalau orang barat bilang, kalau di Indonesia jadi Benyamin ya. Benyamin Sueb. Bunyamin ini lahir dari satu ibu namanya Rachel. Nah, Rachel itu ada orang namanya Rachel itu diambil dari nama ibunya Nabi Yusuf. Ya, sementara yang 10 orang anak berbeda ibunya. Maka ternyata kedua anak ini, yakni Yusuf alaihissalam dan Bunyamin, ini lebih dicintai oleh Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga anak-anak yang lain melihat bahwa bapaknya ini kurang memberikan perhatian kepada mereka. Ya. Makanya mereka mengatakan, ya, itsqalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Kata mereka, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, yakni Bunyamin, ini kayaknya lebih disayangi deh oleh bapak kita daripada kita.
Padahal kita ini satu kelompok. Ya, jumlah mereka 10, ini cuma 2. Kenapa kok yang lebih dicintai oleh bapak 2 orang ini? Padahal kita yang lebih banyak. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ya bapak kami berada dalam kesesatan yang nyata. Baru kemudian mereka mengatakan, uqtulu Yusuf awit rohuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Ya, maka bunuhlah Yusuf atau buang dia ke suatu tempat yang tidak tampak oleh bapak kita, ya, yang tidak tampak oleh wajah bapak kita. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Nah, setelah kita buang Yusuf, kita balik lagi jadi orang soleh, ya. Jadi mereka melakukan suatu perbuatan yang sangat tidak pantas, ya, membuang saudaranya. Tapi setelah itu tobat deh kita. Nah, apa yang menyebabkan anak-anak ini berbuat seperti itu kepada Yusuf alaihissalam? Disebutkan oleh para ulama karena terkesan ya pada diri mereka bahwa Nabi Yakub itu berbuat tidak adil. Ya. Jadi kita harus lihat ini Bapak dan Ibu. Kadang-kadang ada anak-anak yang memang kita perhatikan. Ya, adiknya kita perhatikan, kakaknya kurang mendapatkan perhatian. Nah, ini kan bisa membuat dia melakukan perbuatan-perbuatan, ya, baik itu tujuannya untuk mencari perhatian sang bapak atau dengan tujuan-tujuan yang lain, ya. Tapi apa yang terjadi, yakni ketidakadilan itulah yang memicu dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Makanya Nabi SAW sangat mewanti-wanti kita, jangan sampai berbuat tidak adil kepada anak-anak kita. Ya, ketika salah seorang sahabat, la ilaha illallah, siapa nama beliau? Ada salah seorang sahabat yang diberikan diberikan hadiah oleh bapaknya, Nu'man, ya, sahabat Nu'man bin Bashir, saya baru ingat. Sahabat Nu'man bin Bashir ini diberikan hadiah oleh bapaknya. Ya, bapaknya yang bernama Bashir ingin agar Nabi SAW mempersaksikan pemberian tersebut. Maka apa pertanyaan Nabi SAW kepada Bashir? Ya, beliau bertanya, wahai Bashir, apakah semua anakmu engkau beri hadiah yang sama ataukah tidak? Ya, maka kata Bashir, enggak, cuma Nu'man saja yang saya berikan. Maka kata Nabi SAW, ya, maka aku tidak mau menjadi saksi pemberian tersebut. Beliau kemudian mengatakan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Karena Nabi SAW bertakwalah kalian kepada Allah, ya, dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Nah, ini perintah yang sangat tegas dari Rasul SAW agar kita berbuat adil kepada anak-anak. Ya, sehingga kita hendaknya berusaha untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah keluarga kita. Anak-anak harus mendapatkan perhatian yang sama. Ya, walaupun secara materi mungkin berbeda tentunya apa yang menjadi kebutuhan anak usia kuliah dengan anak usia TK jauh berbeda, ya. Tapi tetap mereka harus mendapatkan perhatian yang sama. Baik. Dan perlu juga diingatkan, ya, sebagian para ulama mengingatkan bagi para kepala keluarga yang memiliki beberapa orang istri, ya, yang melakukan praktek poligami, ya, hendaknya dia juga berbuat adil dalam poligaminya. Kalau memang dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikah lebih dari satu, ya, maka dipersilahkan. Yang demikian diperbolehkan dalam agama kita. Tapi ingat untuk selalu berbuat adil. Ya, fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu. Ya. Oleh karena itu orang yang mempraktikkan poligami dia harus perhatikan ini, ya, prinsip keadilan yang ada di antara istri-istrinya. Ya, karena ini juga akan berpengaruh terhadap sang anak. Misalnya seorang suami dia punya 2 keluarga, tapi dia jarang berada di salah satu keluarga tersebut. Dia hanya berada di keluarga misalnya di istri yang pertama saja. Banyak kan suami itu di istri pertama apa istri kedua? Istri muda, ya.
Di istri mudanya saja, istri tuanya jarang dikunjungi misalnya, nggak berbuat adil kepada sang istri, hati-hati. Ya nanti datang di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan ma'il, ya, pincang. Dan ini juga menyebabkan apa? Kalau anak-anaknya tidak mendapatkan kasih sayang yang sama, ya dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang menyimpang, nggak pernah dapat kasih sayang. Bapakmu mana? Bapak di rumah istri muda terus, nggak pernah di sini. Wah, itu udah itu. Ya, anak-anak itu lepas kontrol itu nanti. Ya, banyak sekali kejadian yang seperti itu, yang karena dia tidak bisa berbuat adil, ya akhirnya dia tidak melupakan salah satu dari keluarganya, akhirnya anak-anaknya tumbuh dengan kacau, ya tumbuh dengan kacau. Makanya dalam mazhab Hambali, ya yang namanya nikah kedua itu kurang disukai. Kenapa? Karena nambahi gawean, nambahi tanggung jawab. Anda cukup, kalau misalnya cukup dengan satu saja, cukup satu saja. Ya, kenapa? LPJ-nya itu lebih gampang. Paham nggak maksudnya? Kalau punya satu istri, nanti laporan pertanggung jawabannya ya satu aja, cukup satu saja. Ya, tapi kalau misalnya 2, 3, 4 ya sudah, jenengan harus bikin LPJ 3, 4. 2, 3, 4, banyak juga yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Makanya dalam mazhab Hambali, ya yang sunnah itu satu istri. Tapi boleh, ya nikah 2, 3, 4 boleh, nggak ada ulama yang mengharamkan. Ya, nah ini perlu kita perhatikan, ya. Ketidakadilan dalam memperlakukan anak ini juga merupakan penyebab terjadinya kenakalan pada anak-anak kita. Baik, sekarang yang kelima, ya, lingkungan dan teman yang buruk. Ya, ini juga faktor yang cukup signifikan menyebabkan kenakalan remaja. Bisa jadi bapak dan ibu sudah berikan pendidikan agama, kasih sayang sudah diberikan, kemudian rumah tangganya pun harmonis, tapi tidak memperhatikan lingkungan tempat anak-anaknya tumbuh. Ya, tidak memperhatikan dengan siapa anak-anaknya itu berteman. Ini juga akan menjadi pemicu kenakalan anak. Salah bergaul dia. Ya, salah bergaul. Ya. Saya pernah mungkin cerita, kalau bukan di forum ini, forum yang lain, tentang pornografi, ya, pornografi yang terjadi di tengah anak-anak kita. Di antara sebabnya kenapa kok ada anak, ya, kelas 3 SD, ya, ada terjadi suatu kasus di sebuah sekolah, ada anak kelas 3 SD suatu saat dia mempraktekkan di hadapan anak-anaknya itu, ya, hubungan suami istri. Ya. Dia ya praktek seperti orang ya melakukan hubungan suami istri. Maka teman-temannya ini cerita kepada orang tuanya. Ya, cerita kepada orang tuanya, bunda, si fulan tadi itu di kelas gini-gini. Kagetlah bapak dan ibunya kan. Kok ada, padahal baru kelas 3 SD, tapi kok sudah bisa mempraktekkan hal yang demikian. Ya, ternyata apa yang terjadi? Ya, anak ini, ya, dia bergaul di kampungnya dengan sebagian anak-anak yang kurang baik. Dia lihat teman-temannya main game. Nah, gamenya itu bisa diatur, ya. Game itu bisa dia ngatur. Orang ini mau melakukan apa, diantaranya dia bisa yaitu memilih pasangannya, kemudian melakukan layaknya hubungan suami istri. Kemudian ini yang dia bawa kemudian, ya. Dan kemarin kawan-kawannya ini ikut mempraktekkan dan dia meniru. Ya, ternyata inilah yang menjadi sebab anak tersebut, ya, mengenal pornografi. Ya, oleh karena itu kita harus perhatikan juga dengan siapa anak-anak kita berteman. Ya, ini sering kali kita tekankan, ya. Mungkin bapak ibu bosan ini kalau dengar ini, ya, karena sering sekali ditekankan. Ya, kita harus benar-benar memperhatikan dengan siapa anak-anak kita berteman. Apalagi kalau dia, ya, kepribadiannya masih labil. Ada anak-anak memang yang dia punya kepribadian yang kuat, ya, masya Allah, ya. Ketika lihat temannya seperti itu, dia berani meluruskan, bukan ikut-ikutan, dia yang meluruskan. Tapi ada juga anak-anak yang labil dia. Ya, dia apalagi yang melakukan itu orang banyak, dia akan ikut-ikutan. Oleh karena itu, kalau anak-anak kita seperti ini, kita harus jaga dia, proteksi dia dari teman yang buruk, dari lingkungan yang buruk, dari teman yang buruk. Oleh karena itulah Nabi SAW mengatakan,
la ilaha illallah, beliau mengatakan almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalilhu. Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaknya kalian memperhatikan, melihat dengan siapa dia berteman. Kalau ini kita bawa ke ranah pendidikan anak-anak kita, ya, kita harus tahu bahwa pergaulan ini akan mempengaruhi anak kita. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dengan siapa anak-anak kita bergaul. Ya, siapa teman-temannya, ya, siapa teman akrabnya. Karena teman akrab ini akan banyak pengaruhnya. Ya, kita dorong dia untuk mencari teman yang baik, teman yang membawa dia pada kebaikan, ya, dan menjauhi teman-teman yang buruk. Kalau dia bisa mengubahnya nggak apa-apa, kita suruh dia ubah, amar ma'ruf nahi mungkar, belajar amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau tidak bisa, hendaknya dia menjauhi, ya, lingkungan-lingkungan yang buruk. Ya, di Jakarta dulu ada orang cerita sama saya, ada seorang tokoh pendidikan, ya, tulisannya tentang pendidikan itu sangat banyak, ya, bahkan dia sering diundang ke acara seminar-seminar untuk mengisi masalah pendidikan. Tapi ada cerita duka di balik itu, ya, anaknya menjadi pecandu narkoba, jadi rahasia umum, anaknya jadi pecandu narkoba, padahal bapaknya kemana-mana bicara soal pendidikan, anaknya pecandu narkoba. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Ya itu tadi, salah pergaulan. Kembalinya kepada orang tua juga sih. Orang tuanya sibuk, ya, nggak memperhatikan dengan siapa anak yang bergaul. Mungkin waktu dia untuk berinteraksi dengan anak pun sangatlah kurang karena saking sibuknya, sehingga dia pun, ya, gampang untuk terbawa arus pergaulan yang rusak. Maka hati-hati, ya, lihat atau perhatikan dengan siapa anak-anak kita berteman. Kemudian yang keenam, merebaknya tayangan dan media yang tidak mendidik. Ma'ruf sudah ini, tontonan di televisi, ya, itu banyak yang merusak, ya, sinetron, ya, atau film-film, ya, ini membuat anak-anak kita rusak, ya, karena nggak ada film yang islami, film yang bagus itu, ya, atau jarang sekali, ya, rata-rata itu yang membawa pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ya. Maka ini hati-hati, kita harus selektif memberikan tayangan kepada anak-anak kita, apa yang ditayangkan kepada anak-anak kita, ya. Dan saya sering melihat, ya, orang tua nggak aware sama sekali tentang masalah ini, ya, masalah tayangan di televisi, ya, seperti apa yang populer dulu, ya, seperti sampai sekarang juga, ya, SpongeBob itu, ya. SpongeBob itu kan ada kampanye LGBT-nya itu, dan itu sudah dikonfirm oleh pihak Nickelodeon juga bahwa program mereka itu mendukung LGBT. Nah, udah terang sekali bagai matahari di tengah siang terangnya. Tapi banyak kan orang tua anaknya ditaruh di depan TV, diputarkan SpongeBob kan? Ya. Banyak di antara mereka yang membiarkan seperti itu, dan sekarang itu gencar sekali Bapak dan Ibu yang namanya kampanye liberalisme, kemudian LGBT itu dikampanyekan lewat film-film anak-anak. Ya. Kita bisa dapati sekarang, ya, ada karakter yang gay atau lesbian, ya, dalam film-film kartun, ya, seperti saya pernah baca itu film Beauty and the Beast, film kartun sebenarnya, ya, film kartun tapi kemudian dijadikan film manusia, ya. Ada manusia dulu waktu zaman kita kecil filmnya film kartun, sekarang dijadikan film manusia. Apa istilahnya itu, film kartun yang dijadikan manusia itu, ya. Nah, itu ada tokohnya yang gay, ya. Kemudian juga pencitraan mereka terhadap Islam, ya. Kemarin sempat dibahas ada seorang pemerhati sosial, ya, seorang muslim pemerhati sosial, dia memaparkan bagaimana Barat itu menggambarkan Islam, ya. Sekarang itu sudah mulai masuk dalam film-film Barat, itu mulai masuk tokoh-tokoh yang karakter-karakter yang muslim, ya, seperti namanya Ahmad, Muhammad, Said, ada dalam tokoh-tokoh di film-film Hollywood. Nah, tapi mereka di sana menggambarkan tokoh-tokoh Islam ini yang menjadi superhero, tokoh-tokoh Islam yang menjadi pahlawan kebaikan ini, mereka pro LGBT, mereka pro kebebasan beragama,
ya mereka mau masuk ke apa namanya, tidak jadi masalah bagi mereka membenarkan berbagai macam agama, ya. Jadi apa yang mereka ingin tunjukkan bahwa Islam yang baik itu seperti ini, Islam yang hero ini yang seperti ini, yang pro LGBT, bahkan ada yang juga merekanya sendiri LGBT, seorang muslim LGBT, inilah muslim yang baik. Nah, kemudian mereka gambarkan yang teroris. Nah, ini muslim yang apa namanya, practicing muslim. Muslim yang mempraktikkan agama, ini biang kekacauan, teroris, segala macam ya. Nah, kalau kita tanamkan ini, apa kita biarkan anak kita mengkonsumsi ini semua, ya, maka jangan apa namanya, jangan kaget kalau suatu ketika kok tiba-tiba dia muncul dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari ajaran agama. Dari mana? Dari itu tadi, tayangan dan media yang tidak mendidik. Demikian juga pornografi, hati-hati ya. Kita ini sekarang memang lagi dapat musibah ya. Pembelajaran dilakukan secara online. Anak-anak harus hadap HP. Kadang-kadang kita mungkin mereka buka HP tanpa pengawasan kita. Ya, hati-hati ya, jangan sampai dia nanti buka media yang macam-macam. Anak-anak kita tuh pintar. Ada teman saya itu anaknya usia 5 tahun. Ya, dia sudah bisa masukin keyword di YouTube itu. Ya, dia bisa masukin keyword di YouTube. Ya. Kalau yang pengen dia tonton mungkin ya Marsha and the Bear, dia tulis Marsha and the Bear ya, sesuai dengan tulisannya dia ya, Marsha and the Bear, tapi tetap keluar yang dia inginkan. Nah, kalau misalnya dia mendapatkan suatu kosakata yang nggak bener lah, yang berhubungan dengan kehidupan adult ya, kehidupan dewasa misalnya, dia masukkan ke dalam mesin pencarian, imma di YouTube, imma di Google, itu bakal keluar. Makanya kita harus tahu itu. Bapak dan Ibu harus tidak boleh gagap teknologi. Harus tahu itu apa yang dibuka oleh anak-anak kita. Tahu bagaimana cara men-track history yang ada di tayangan di YouTube atau di Google itu. Kita lihat ya di Google Chrome itu kita lihat history apa yang dia buka. Ya. Dilihat HP-nya apa yang dia buka, jadi kita tahu apa yang dia tonton, ya. Dan kadangkala anak-anak itu lebih canggih daripada orang tuanya, ya. Kadangkala lebih canggih daripada orang tuanya. Mungkin biar nggak ketahuan dia hapus historinya, bapak dan ibunya nggak tahu. Oh, ini anak-anak cuma nonton Upin dan Ipin, padahal apa yang dia tonton udah dihapus misalnya. Jadi anaknya pinter, begitu dia nonton selesai, dia hapus historinya, dia pencet Upin Ipin, Upin Ipin, Upin Ipin, Ipin Upin. Ya, sehingga historinya penuh Ipin Upin. Begitu kita lihat, oh anak saya cuma nonton Ipin dan Upin, padahal sebelumnya ya sudah nonton yang macam-macam. Makanya orang tua harus aware dari media-media seperti ini. Dan masalah pornografi ini ya, pornografi ini sangat luar biasa ya, karena dia juga akar dari berbagai macam kerusakan ya. LGBT kemudian pergaulan bebas ini muncul dari pornografi. Ini harus benar-benar aware. Harusnya pornografi ini jadi satu pembahasan penting ini. Satu pembahasan tersendiri ini, tapi kita singgung sedikit ya. Sekarang itu industri pornografi ini memang betul-betul membidik anak-anak, bagaimana caranya agar mereka itu tergantung dengan pornografi dari usia yang dini ya. Maka dipenuhi web itu dengan pornografi gratis tanpa harus membayar. Jadi di posting kalau kita punya YouTube itu ya, kalau kita punya YouTube yang untuk segala sesuatu ya, di sana ada yang khusus YouTube untuk film porno, dan itu gratis ya, dan itu gratis, diberikan gratis. Tujuannya agar apa ya? Agar anak-anak itu kecanduan ya. Nanti kalau kecanduan dia nggak bakalan terpuaskan dengan yang gratis ini, dia akan cari yang berbayar. Nah, itulah mulai dari situlah nanti industri pornografi mengambil keuntungan. Maka hati-hati ya, jangan bebaskan anak kita ya mengonsumsi media, harus dengan pengawasan orang tuanya. Ya. Makanya orang tua harus cari konten-konten yang positif yang bisa dilihat oleh anak-anak kita tanpa menimbulkan efek yang buruk ya. Seperti YouFit Kids. Kemudian saya baru kemarin dapat kiriman dari mertua, itu bagus juga ya, Solehah Sisters ya. Ada Solehah Sisters ya. Ini yang mungkin bisa direkomendasikan kepada anak-anak kita, ya sudah, biar mereka kalau misalnya mereka ingin nonton ya nonton seperti itu, atau yang boleh, yang halal, seperti ada dokumenter ya, National Geographic ya. Saya sering lihat ke anak-anak saya itu National Geographic ya, yang kontennya bagus ya, yang tentang
hewan-hewan, ya, biar mereka punya pengetahuan, ya. Nggak apa-apa kita tampilkan yang demikian ke anak-anak kita biar dia punya pengetahuan juga, ya, tapi jangan dibebaskan tanpa pengawasan. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, sebab kenakalan anak itu karena adanya waktu yang luang, ya, banyaknya waktu yang terbuang, waktu yang kosong. Ya, dia berbuat kenakalan kenapa? Karena dia punya waktu luang. Ya, oleh karena itu anak-anak kita itu kita didik untuk menghargai waktu sedini mungkin. Waktu ini adalah suatu hal yang sangat berharga, investasinya seorang muslim itu di waktunya. Makanya kita tanamkan kepada anak kita untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim itu dalam Tuhfatul Maudud, ya, anak-anak itu harus dibuat capek. Maksudnya dalam konotasi positif, ya, bukan kemudian di slavery, ya, diperbudak, ya. Wah, anak harus dibuat capek. Ya udah, anak sana naik ke atas genteng sana, perbaiki genteng semuanya, enggak. Tapi kita harus buat program yang membuat mereka itu sibuk dengan kebaikan. Ya, jadi jangan banyak nganggur. Apalagi anak-anak tuh energinya biasanya banyak, ya, harus tersalurkan. Ya, salurkan dia, atau kita sediakan fasilitas untuk menyalurkan dia, ya, olahraga atau bela diri, ya, atau kegiatan yang sesuai dengan bakatnya yang bisa mengembangkan bakat dia. Ya, dia harus dibikin sibuk. Ya, dibikin sibuk. Karena kalau dia sibuk, nggak ada kepikiran untuk melakukan, ya, hal-hal yang negatif. Kalau dia sudah sibuk, ya, berkarya, sibuk mengumpulkan bekal bagi dia untuk untuk menjalani kehidupan sebagai seorang dewasa, ya, maka dia akan tidak akan larut dalam kenakalan-kenakalan remaja. Artinya anak-anak itu harus dibuat beraktivitas. Nah, inilah mungkin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa sebab kenakalan anak dan juga bagaimana penanggulangannya. Saya kira cukup, ya, untuk memberikan gambaran kepada kita secara global mungkin tentang apa saja yang bisa menyebabkan anak-anak kita terjerumus pada kenakalan dan atau penyimpangan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk serius dalam mendidik anak-anak kita, karena mereka pada hakikatnya adalah investasi kita yang paling berharga. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian bagi yang di grup Zoom, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Insya Allah 10 menit, ya, 10 menit kita akan adakan tanya jawab. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, sebelumnya saya panggil yang raise hand.